tadi kita sudah saksikan sama-sama tentang video-video cuplikan tentang Ambar Ashram. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya banyak dengan Bapak Kadek Siwa. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana tentang Ambar Ashram nih ke Pak Kadek? Ya, seperti dijelaskan tadi, Ambar Ashram adalah pusat penyembuhan dan penyadaran diri. Nah, penyembuhan apa? Kita khusus menangani sakit-sakit yang disebabkan oleh pikiran. Ya, kita sebagai masyarakat Bali kan tahu penyakit itu ada penyakit medis dan penyakit magic. Kalau medis kita serahkan kepada tim dokter, tim kesehatan. Kalau magicnya kita serahkan kepada penyembuh-penyembuh tradisional. Nah, kita hanya khusus menangani sakit akibat pikiran. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang sedikit stres. Gitu, khusus yang stres. Ya. Jadi ini yoga khusus orang yang sakitnya karena pikiran. Ya. Bukan karena penyakit karena medis ataupun magic. Betul. Oh, gitu. Nah, tadi di video tadi juga kita lihat ada yoga ketawa, ada puja Laksmi, kemudian ada Diksa Suputra dan lain-lain. Nah, bisa diceritakan Pak Kadek itu apa sih dari yoga ketawa itu? Seperti tadi, penyembuhan penyakit pikiran itu biasanya pikiran-pikiran yang bagaimana itu sakit, biasanya pikiran atau perasaan yang menderita. Ya, sekarang hampir 80% orang di dunia ini menderita. Menderita karena apa? Pertama, memang dalam dirinya ada sakit. Sakit yang kecil aja misalnya. Jerawat satu di pipi kita sudah bingung waktu kita ABG. Jangankan ABG Pak, yang nggak ABG aja bingung kalau sudah satu jerawat. Oh gitu ya? Kan? Iya dong. Oh, seperti saya Pak. Yang kedua, orang itu akan menderita ketika dia kekurangan uang. Nah, itu pasti kalau itu. Dia butuh 1 juta, dia cuma punya 500. Itu sudah menjadi beban pikiran. Ketiga, ketika orang itu kelebihan utang. Ya. Yang selanjutnya adalah terjadinya ketidakharmonisan dengan seseorang. Apakah dengan pasangan hidup, apakah dengan mertua, apakah dengan teman kerja dan yang lain. Ini perasaan sudah menderita. Perasaan-perasaan menderita ini akan memunculkan emosi-emosi negatif. Seperti cepat marah, mudah tersinggung, khawatir, cemas, gelisah, takut tanpa sebab yang jelas, tidak percaya diri, ragu dalam mengambil keputusan, bahkan susah tidur. Bisa bikin insomnia. Kalau kita dikuasai oleh emosi-emosi negatif ini, beberapa sistem yang ada dalam tubuh kita terganggu. Pertama, pencernaan. Terganggu. Kedua, jantung. Pernapasan, perkemihan, ya, saraf dan otak, persendian. Kemudian sistem kekebalan tubuh melemah. Ini yang membuat sakit-sakit pada fisik. Ya. Jadi manfaat dari yoga ketawa, yoga Diksa Suputra dan yang lain-lain itu apa? Kalau yoga tertawa, inilah yang mampu dengan cepat menyembuhkan penyakit-penyakit akibat perasaan menderita tadi. Itu. Dan yoga tertawa sudah diikuti oleh puluhan ribu masyarakat Bali. Itu mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bahkan perkembangannya sangat dahsyat sekali. Kita hampir memiliki 2.000 instruktur yoga tertawa. Khusus di Bali? Khusus di Bali, dan kita sudah ada 83 tempat latihan di Bali. Jadi Pak Kadek sejak kapan sih menekuni yoga ini? Kita sih merintisnya ini sejak tahun 95. Kemudian kita ke publik itu tahun 2000. Berarti kita baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Ya, setelah 18 tahun kita punya 200-an instruktur. Dan kita punya ini yang kita sebut acarya. Mereka tidak saja bisa mengajar orang untuk sehat gara-gara penyakit pikiran, mereka juga sudah mampu memberikan pencerahan-pencerahan kepada peserta, sehingga konsep kita menyembuhkan seseorang itu dengan yoga tertawa dan penyadaran diri. Oh, itu ada konsepnya. Ya. Jadi untuk penyadaran diri, penyembuhan juga ya? Sesungguhnya terapi tertawa itu menyembuhkan
ya 80% lah. Kalau kita ingin sembuh total, harus ditambah dengan penyadaran diri yang mampu diberikan oleh para acarya ini. Beda, instrukturnya beda, Ya. para acaryanya beda. Dan ini mereka kedua-duanya bisa. Oh, jadi sudah Mereka menyembuhkan orang dengan terapi yoga tertawa dan penyadaran diri. pencerahan diri. Ya, Sadar apa ya artinya? Misalnya sakit. Kita sadari sakit itu memang harus ada. Kita kan dalam hidup ini punya 4 bekal kan. ya, Yang namanya suka, duka, lara, dan kematian. pasti itu. Ini setiap orang pasti pernah bahagia. Setiap orang pasti pernah menderita. Setiap orang pasti pernah sakit. Dan setiap orang akan mati. Begitu seseorang itu sakit, para acarya ini kan akan bilang, oh untung kamu sakit. Untung sakit. Untung sakit. Sakit aja untung ya, Ibu, Ya. Bapak. Sakit aja untung. Ya. Kenapa bisa begitu? Cuma tanya mereka, dulu mereka ini pemborong penyakit. Pemborong penyakit berarti segala penyakit sudah diborong, sudah Ya. dirasakan. Dan mereka sembuh, dan mereka bisa saat ini bisa ada di Bali TV. Tanpa mereka sakit dulu nggak mungkin bisa seperti ini. Bahkan gara-gara sakit pun mereka bisa menjadi instruktur, Iya. mereka bisa menjadi acarya. Tanpa itu nggak mungkin. Tidak Maka mari kita maknai penderitaan itu. Harus memaknai penderitaan. Tuh, jangan takut menderita. Jadi dimaknai. Karena habis gelap terbit terang. Kalau kita sakit pasti tersembuhkan. Habis sembuh nanti sakit lagi. Ini sirkulasi hidup yang diajarkan oleh